Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Deswika dengan NIM 2204-10027. Saya dari Unit 6, Prodi PGSD, Universitas Samudra Langsa. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengembangan pembelajaran IPA di SD. Nah, di sini saya juga membuat modul, bahan ajar, LKPD, asesmen, dan juga media. Nah, pertamanya saya akan menampilkan modul ajar saya. Yang mana ya, Kak? Nanti kepotong aja nih. Nah, di sini saya membuat LKPD dengan mata pembelajaran IPAS. Saya mengambil kelas 3, kelas TB, bab 3, hidup bersama alam, topik A, para penghuni alam. Nah, jadi di sini juga ada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran pertama itu peserta didik mampu mendeskripsikan perbedaan individu, populasi, dan juga komunitas. Nah, yang kedua, peserta didik bisa mendeskripsikan arti ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mengetahui macam-macam ekosistem. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik pada sebuah ekosistem. Selanjutnya, saya akan menampilkan bahan ajar. Nah, jadi bahan ajar yang saya buat itu adalah flipbook. Nah, di sini saya memaparkan juga tujuan kegiatan pembelajarannya yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, di sini juga disebutkan materinya. Yang pertama itu para penghuni alam. Nah, yang kedua, setiap komponen memiliki peran. Yang ketiga, hubungan yang unik pada makhluk hidup. Nah, selanjutnya apa tuh ekosistem? Jadi, ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem. Jadi yang pertama itu ada ekosistem darat. Ekosistem darat adalah komunitas organisme berbasis daratan dan interaksi komponen biotik dan abiotik di suatu area tertentu. Yang kedua ada ekosistem laut. Jadi ekosistem laut adalah kumpulan kehidupan di laut yang terdiri dari sumber biotik atau hidup dan abiotik tidak hidup. Selanjutnya ada komponen pembangun ekosistem. Yang pertama itu ada individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Jadi komponen ekosistem, yang pertama komponen biotik. Jadi komponen biotik itu komponen yang berisi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem. Yang kedua, komponen abiotik. Jadi komponen yang berisi makhluk hidup tapi berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya saya akan menampilkan LKPD.
Nah, jadi LKPD yang saya buat. Nah, di sini siswa nanti memberi tanda checklist pada gambar, misalkan kayak pohon termasuk ke komponen apa, biotika, abiotika. Nah, kalau misalkan eh, pohon tersebut termasuk ke dalam komponen biotik, berarti siswa memberi tanda checklist di bagian yang abiotik, yang biotik. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, di sini juga ada bagian-bagian individu, komunitas, populasi, dan juga ekosistem. Jadi dari gambar yang ada di atas ini, nanti siswa diminta untuk mencocokkan di bagian bawah ini, masuk ke dalam individu kah, komunitas kah, populasi kah, ekosistem kah, begitu. Nah, jadi ada juga kesimpulannya di sini. Yang pertama tuh apa perbedaan antara individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Jadi dari gambar-gambar yang ada di atas tadi, siswa eh, mampu untuk menyimpulkan apa sih yang sudah mereka eh, ketahui dari gambar di atas tadi. Nah, yang kedua, apa saja ciri-ciri dari individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan asesmen yang saya buat. Nah, jadi di sini saya membuat asesmen formatif, yaitu soal pilihan ganda dan juga soal esai. Nah, yang terakhir saya akan memperlihatkan media yang saya buat. Habis itu, Pak. Habis itu. Ya, mana? Ini. Udah, udah. Ketik, Pak. Ketik, Pak. Udah, udah, Pak. Nah, jadi media yang saya buat ini adalah kantong hidup bersama alam. Nah, jadi di sini nanti siswa disuruh mencocokkan. Ya, saya ambil dulu. Nah, di sini kan sudah ada nih komponen biotik, abiotik, individu, ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem danau, ekosistem laut, dan juga populasi, komunitas, dan ekosistem. Jadi nanti saya sudah menyediakan berbagai gambar. Di sini nanti siswa saya suruh mencocokkan gitu. Misalkan seperti ini. Ini kan, jadi gambar ini termasuk ke dalam mana? Jadi di sini nanti misalkan kayak ini kan satu satu ikan. Jadi saya masukkan ke kantong individu. Nah, yang ini saya cocokkan masukkan ke dalam ekosistem laut. Masukkan ke dalam kantong ekosistem laut. Nah, yang ini saya masukkan ke dalam ekosistem
ke kantong ekosistem sawah. Nah, begitu cara pengerjaan selanjutnya. Baiklah, sekian presentasi yang saya buat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.